Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Jafar Siddiq dari tim penggerak jaminan sosial Indonesia BPJS Ketenagakerjaan cabang kantor Depok, Jawa Barat. Malam ini saya akan berbagi sedikit tentang informasi terkait jaminan kematian. Beberapa waktu terakhir ini banyak juga nasabah-nasabah yang telah saya daftarkan meninggal dunia. Dari pengalaman-pengalaman mengurus beberapa nasabah yang meninggal dunia tersebut, kiranya ada baiknya, ada manfaatnya jika saya share di sini. Bagaimana tata cara klaim, syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam hal klaim, agar masyarakat bisa mungkin terbantu ya. Karena beberapa masyarakat yang mencoba klaim ke kantor, ternyata persyaratannya, berkasnya masih kurang. Sehingga diminta untuk kembali lagi esok hari atau lusanya setelah berkasnya lengkap. Jadi bolak-balik begitu ya. Jadi pengajuannya ditolak karena belum lengkap, sehingga si ahli waris ini bolak-balik ke kantor. Mungkin kalau yang rumahnya dekat nggak masalah ya. Tapi yang saya dengar dari beberapa teman-teman saya yang tersebar di seluruh Indonesia, ada kalanya jarak antara kantor BPJS Ketenagakerjaan di lokasi dia tinggal itu ternyata jauh sekali gitu. Nah, mungkin ada baiknya saya bantu teman-teman untuk sedikit menjelaskan berkas-berkas apa saja yang perlu dibawa, begitu ya. Terus bagaimana tata cara klaim, apa saja masalahnya seputar klaim dan lain-lain. Oke, baik. Untuk pertama, ahli waris ya. Ahli waris wajib mengisi, waduh nggak kelihatan ya. Ini wajib mengisi formulir ya. Ini adalah formulir pengajuan pembayaran jaminan kematian. Jadi formulir ini diisi oleh orang yang atas nama siapa yang mau menjadi pengajunya gitu ya. Misalkan nih yang mau mengajukan adalah ahli warisnya hanya ada anaknya misalkan. Anaknya ini misalkan ada 3. Nah, maka salah satu dari anak itu ditunjuk menjadi ahli waris yang akan mengajukan dan menerima klaim gitu ya. Jadi yang mengisi ini adalah orang yang akan mengajukan klaim. Di sini ada pilihannya, nama pemohonnya siapa. Terus yang si peserta yang meninggalnya itu siapa, di sini ada ya, harus diisi semua secara lengkap. Terus selain surat permohonan pengajuan pembayaran klaim ini, di sini saya juga ada standarisasi syarat berkas klaim ya. Saya bacakan di sini. Ini standarnya seperti ini. Tapi pada akhirnya berkas itu menyesuaikan dengan kondisi begitu ya. Nggak selalu sama persis seperti yang saya bacakan ini. Cuma standarnya seperti ini. Jadi pertama, dokumen yang diperlukan, formulir yang tadi saya bilang, formulir diisi lengkap. Terus yang kedua, kartu peserta. Kartu peserta ini wajib ada ya. Kalau misalkan yang daftarnya online, bisa lihat di JMO, bisa ambil di JMO, bisa print dari JMO ya. Terus KTP tenaga kerja, yaitu KTP yang meninggal, fotokopi dan legalisir. Surat kematian. Surat kematian ini akte kematian, asli dan fotokopi, surat kematian dari rumah sakit, surat kematian dari kelurahan. Pada dasarnya surat kematian ini yang paling bagus, paling cepat, paling tidak repot-repot adalah surat kematian, akte kematian dari Dukcapil ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman meninggal orang tuanya atau saudaranya atau siapa yang misalkan yang meninggal, itu meninggalnya di rumah sakit, maka minta surat kematian dari rumah sakit itu, terus diurus sampai menjadi akte kematian. Itu yang lebih valid ya. Tidak akan repot-repot lagi begitu. Jadi akte kematian itu yang paling kuat. Terus selanjutnya adalah surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja ini misalkan dia kerjanya di sebuah usaha UMKM misalkan. Maka di situ yang memiliki UMKM harus bikin surat keterangan bahwa orang ini pernah bekerja di sini, benar bekerja di sini. Kalau dia misalkan pedagang, misalkan UMKM, maka surat keterangan kerja ini bisa digantikan dengan NIB, nomor induk berusaha. Nah ya. Terus surat keterangan ahli waris. Surat keterangan ahli waris ini biasanya pengalaman saya dibuat di kelurahan, karena kelurahan udah punya template-nya tuh ya. Jadi kita tinggal ke kelurahan, kita minta surat keterangan ahli waris dari kelurahan. Nanti dari kelurahan akan mengeluarkan surat, di situ menerangkan bahwa ahli waris si almarhum ini adalah si Anu, seperti itu ya. Kalau misalkan dia punya saudara atau anak dan lain-lain, semua disebutkan di situ di surat itu. Dan jangan lupa pada saat mengurus surat ini ke kelurahan, bilang sama kelurahannya bahwa surat ini mau dipakai buat mengurus santunan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Terus buku nikah. Oh ya, surat keterangan ahli waris tadi itu harus ada stempel kelurahan, RT, RW dan kecamatan. Wajib ada itu ya. Setelah dapat itu difotokopi dan dilegalisir lagi, distempel lagi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya buku nikah. Buku nikah ini tentunya bagi pasangan yang menikah. Bagi yang menikah siri tidak bisa. Jadi harus dialihkan ahli warisnya, misalkan yang mengajukannya adalah anaknya misalkan, seperti itu ya. Selanjutnya kartu keluarga yang ada nama tenaga kerja si almarhum. Terus kartu keluarga ahli waris, KTP ahli waris aslinya dan fotokopinya, buku tabungan atas nama si ahli waris yang mau mengajukan pencairan santunan. Terus NPWP jika saldo si almarhum di atas 50 juta. Kalau misalkan saldonya di bawah 50 juta, misalkan hanya mengajukan klaim meninggal dunia yang 42 juta saja, maka tidak wajib pakai NPWP. Tapi kalau misalkan dia akan menerima uang dari BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 50 juta, maka wajib ada NPWP. Misalkan pencairan santunan kan 42 juta. Terus dia punya JHT yang 10 juta misalkan, berarti 52 juta. Itu harus pakai NPWP. Kalau ahli warisnya belum punya NPWP, bikin dulu daripada nanti datanya ditolak gitu ya. Selanjutnya, jika misalkan si almarhum ini sudah memenuhi syarat ahli warisnya mendapatkan beasiswa, maka ada formulir persyaratan yang harus diisi untuk beasiswa tersebut. Ada formulir beasiswa yang harus diisi, surat keterangan masih sekolah dari pihak sekolah, rapot terakhir atau transkrip nilai, akte kelahiran si anak, surat pernyataan di atas materai 10.000 apabila yang mendapatkan beasiswa selain anak pertama dikarenakan sudah berusia 23 tahun, sudah menikah atau sudah bekerja. Teman-teman sekalian, membahas ini sebenarnya panjang ya, panjang dan lama begitu. Jadi tidak cukup 10 menit ini sebenarnya. Jadi jika teman-teman dari seluruh Indonesia yang mendengarkan video ini, jika memerlukan bantuan, jika memang memerlukan bantuan, teman-teman bisa menghubungi saya lewat WA ya. Nanti WA-nya saya ketik di link di bio. Jika bermanfaat video ini, saya minta tolong ya, share, subscribe dan beri masukan kepada saya kira-kira apa lagi yang perlu dibahas untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.